dari Kementan juga memberikan bantuan Al-Sintan itu cukup besar. Jadi masing-masing provinsi itu traktor Sintan itu dikejar. Cuma supaya tepat sasaran, makanya kami digandeng untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan Kementan. Ya tujuannya untuk meraih swasembada pangan, contohnya pendampingan. Supaya apabila ada bantuan-bantuan dan mengawal petani itu, supaya mendapatkan hasil bumi mereka khususnya padi nih, beras ya, itu bisa lebih meningkat. Untuk yang awalnya mungkin juga masyarakat agak sanksi, tapi kami tetap optimis karena program ini cukup bagus ya, cukup bagus dari Presiden terpilih kita ini Pak Prabowo. Nah, makan bergizi ini sebenarnya untuk menjaga atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, yang jangkauannya nanti merupakan jangkauan panjang ke depan, ya kan. Tapi di luar itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa terjangkau di awal atau jangka pendeknya. Menurut saya yang di lapangan itu bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di seputaran dapur. Iya. Karena dapur ini adalah menyasar siswa-siswa sekolah ya, baik mulai TK, SD, SMP maupun SMA. Dan jumlahnya cukup signifikan. Jadi satu dapur itu mengcover sekitar 2.500 sampai 3.000. Iya. Bicara Bogor. Bogorians bicara soal 8 misi Astacita Presiden Prabowo. Nah, salah satu yang lumayan disibukkan yang banyak kegiatannya, agendanya adalah teman-teman dari TNI. Nah, saat ini saya bersama Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Letkol Infanteri Dwi Agung Prihantono. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang Agung. Ya. Sehat, Bang. Semangat, Bang ya. Ya, semangat. Mantap. Bang, aku sapa Bang Agung nggak apa-apa, Bang ya? Boleh. Biar lebih akrab lah kita, Bang. Ya. Siap. Abang di Kota Bogor di di Kodim 0606 baru sejak September 2024, Bang ya? Betul sekali, Mas. Sekitar 4 bulanan lah ya di sini ya. Sekitar 4 bulan. Sebelumnya Abang Sebelumnya saya berdinas di Mabes TNI AD ya. Oh, di Mabes dulu. TNI AD, Oke. Tapi sebelumnya saya menempuh prajurit TNI itu sejak tahun 2002. 2002 saya lulus, kemudian saya berdinas di Jawa Timur kurang lebih sekitar 10 tahun. Iya. Kemudian kita beralih ke Jawa Barat kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pendidikan lanjutan kita pindah tugas dinas di Kalimantan Barat kurang lebih selama 7 tahun. Kalimantan Barat. Itu Kalimantan perbatasan Barat. Itu, Bang. Ya, perbatasan. Termasuk salah satunya di dalamnya. Terus saya pindah ke Mabes Jakarta baru sejak terhitung 26 September ya, 2024 saya diberikan mandat untuk atau amanah untuk menjalankan tugas sebagai Dandim Kota Bogor. Iya. Ya. Abang asli daerah mana? Kayak Jawa Timur ya? Enggak, Jawa Tengah dong. Oh, Jawa Tengah. Ya. Oh, siap. Saya dari kelahiran Jawa Tengah sekitar 45 tahun yang lalu. Masih muda banget lah. Bang Agung. Alhamdulillah. Ya. Bang, tadi sebelum di Mabes ya, di Mabes TNI AD, Abang sebut di Kaltim ya? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, sorry. Di Kalimantan Barat, di perbatasan itu kan berarti kan? Kemudian Abang ke sini. Apa ada apa sok culture-nya gitu nggak Bang? Perbedaannya Bang kayak gimana Bang? Tentunya ada ya. Ada sedikit, bukan sedikit lah, ada beberapa perbedaan termasuk karakteristik baik dari kondisi geografis, kemudian kondisi penduduk maupun kondisi sosial lingkungan atau sosial budayanya kan. Dari wilayahnya saja jelas ini termasuk salah satu kota besar ya. Dengan segala hiruk pikuk dan pentahelik masyarakatnya lah. Kemudian kalau di Kalimantan Barat itu di sana masih banyak yang pedalaman ya, jaraknya jauh-jauh. Kemudian masyarakatnya juga belum sepadat
Kota Bogor. Namun daripada itu semua memiliki keunikan masing-masing lah ya. Kalau di sana yang unik itu karena di sana juga merupakan salah satu perbatasan negara. Ya. Kalau di sini adalah salah satu kota penyangga ibu kota Ya, Jakarta kan itu. Itulah. Oke. Bang, tadi Abang sampaikan apa namanya ada perbedaan karakteristik begitu ya artinya ya. Nah, kita juga mungkin masyarakat Bogorians juga bertanya-tanya sebetulnya di setiap wilayah itu ada Korem begitu kan, kemudian ada Kodim. Itu kalau kita nggak lagi ya TNI kan militer itu tugas utamanya tentu di kondisi perang begitu Bang ya. Tapi kalau tidak dalam kondisi itu ngapain sih Bang tugasnya begitu? Boleh dong dijelasin sedikit Bang. Jadi kita itu selaku Tentara Nasional Indonesia ya, kalau kami lebih spesifik yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat nih. Secara tugas kita ada 2 tugas pokok. Satu melaksanakan tugas operasi militer perang, dan yang kedua melaksanakan operasi militer selain perang. Nah, untuk kami yang saat ini kami berdinas ini ada namanya Komando Distrik Militer atau kami lebih dikenal dengan Satuan Kewilayahan. Nah, ini berada di bawah Korem. Korem itu Komando Resort Militer. Nah, itu juga merupakan satuan kewilayahan ya. Nah, dalam hal ini kita juga tugasnya sama. Hanya lebih dominan kita melaksanakan tugas-tugas operasi militer selain perang. Yaitu menjaga keamanan wilayah dan menyiapkan kekuatan pertahanan di darat. Nah, selain itu pula kita juga memiliki tugas dalam operasi militer selain perang itu membantu pemerintah daerah dan kepolisian dalam rangka ketertiban umum. Ketertiban umum. Ya. Oke. Kemudian ada juga bencana Bang ya. Betul. Salah satunya juga penanggulangan bencana ya. Betul. Melaksanakan evakuasi ataupun penanggulangan bencana ya lebih tepatnya. Iya. Artinya bahkan bukan kita nggak perlu menunggu diminta pemerintah daerah atau apa begitu ketika ada bencana TNI harus turun Bang? Tidak. Kalau terjadi bencana itu salah satu juga tugas pokok TNI juga yang tertera dalam undang-undang militer ya. Undang-undang TNI itu, Undang-undang nomor 34 tentang TNI itu salah satunya adalah operasi militer selain perang itu melaksanakan penanggulangan bencana alam. Iya. Nah, itu otomatis. Di Kalbar seperti apa Bang? Tadi saya tanya karakteristik wilayah kan Kalbar kan pasti pedalaman. Kalau di Kalbar itu yang karakteristik yang lebih menonjol yaitu yang perlu diwaspadai itu yaitu kebakaran hutan dan lahan. Oh iya. Pernah mengalami Bang? Wah, pernah sana pasti karena itu sebagian besar itu kondisi geografisnya berupa gambut ataupun rawa-rawa sehingga kalau posisi kering itu airnya itu surut jadi kering dia. Airnya tidak ada air di rawa-rawa sehingga ketika terkena percikan api atau sembarangan orang misalkan merokok buang sembarangan atau bakar buka lahan dengan cara membakar itu sangat rentan ya dan langsung cepat menjalar. Nah, itu hanya bisa dipadamkan dengan ya ketika datang musim penghujan atau dengan modifikasi cuaca. Kalau itu sudah terjadi parah. Tapi kita teman-teman TNI itu dilatih juga sih nggak Bang keterampilan penanggulangan bencana begitu ada juga nggak? Ada latihannya. Ya itu secara berkala dan ada itu salah satu kegiatan langkah mitigasi ya. Apabila menghadapi bencana dan semua bencana apapun sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kalau waktu saya berdinas di Kalimantan Barat itu kita lebih dominan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Nah itu. Kalau untuk di Kota Bogor ini lebih dominan kita adalah penanggulangan untuk tanah longsor. Saya mau ke situ nanti tuh. Tanah longsor ataupun banjir. Kan? Karena karakteristik di sini kan kejadian yang baru lalu dan kita bilang masih berlaku ya. Seringannya kan kita terkena banjir, tanah longsor. Kalau yang urgent lagi juga pohon tumbang ya. Biasanya kan gitu. Abang udah ada pemetaan Bang untuk Kota Bogor mungkin koordinasi dengan teman-teman
badan apa BPBD begitu ya? Sudah pasti, ada Bang? Pasti sudah. Kita juga sudah menjalin komunikasi. Yang pertama jelas ya BPBD selaku badan yang membidangi ya dalam penanggulangan bencana. Kemudian dengan rekan-rekan kita dari kepolisian, kemudian nanti dari ormas-ormas yang bencanaan, contohnya dari Tagana itu, Tagana juga ataupun ormas-ormas yang lain yang bergerak dalam penanggulangan bencana. Daerah Bogor Bang apa sedikit ya Bang? Apa daerah yang perlu wilayah-wilayah titik-titik yang perlu diwaspadai? Ya, apa, itu Bang? yang di pinggiran bantalan Sungai Ciliwung maupun Sungai Cisadane, karena kan ini yang berada di wilayah Kota Bogor ya, yang di seputaran itu yang biasanya kerap sekali terjadi longsoran, Longsor, Bang, ya? Longsoran ataupun apa di sini TPT ya, tembok penahan tanggul. Tembok penahan tanggul, itu yang suka sering roboh dan yang dikhawatirkan kalau parah itu kan bisa rumah-rumah atau pemukiman yang ada di atasnya itu bisa ikut longsor ke bawah. Beberapa kali kejadian di Kota Bogor sih Bang kayak gitu dan korban juga banyak lumayan betul. Bang, oke, selain itu saat ini teman-teman TNI disibukkan dengan saya sebut dua program utama dulu aja. Pasti program pasti banyak. Cuman saya pengen sebut dua dulu deh. Pertama adalah makan bergizi gratis, MBG. Kemudian juga yang paling utama lagi adalah menjaga ketahanan pangan. Ini menarik kenapa ketahanan pangan konsennya lebih di TNI karena mungkin sevital itu Bang ya pangan Bang. Nah di Kota Bogor seperti apa Bang langkah atau program terkait menjaga ketahanan pangan? Ya, yang terkait ketahanan pangan ini memang sedang salah satu juga masuk ke program pemerintah ya, khususnya atas Presiden, dan kemarin beberapa waktu yang lalu itu sudah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat, yaitu untuk membahas tentang bagaimana menaikkan ketahanan pangan ini melalui swasembada pangan. Untuk di Angkatan Darat ini lebih dioptimalkan untuk penanaman padi atau beras ya. Beras, menaikkan indeks penanaman khususnya padi. Beberapa program yang sudah dilancarkan itu kemarin yaitu tentang PAT atau perluasan areal tanam. Perluasan areal tanam. Kemudian yang kedua yaitu melalui irigasi dan pompanisasi. Nah, memang Bogor ini termasuk kota, tapi kemarin kita identifikasi itu kurang lebih yang tercatat itu ada sekitar 160 hektar. Oh masih ada ya di Kota Bogor Bang ya? Kota Bogor 160 hektar walaupun kenyataannya yang operasional itu mungkin sekitar 90 hektar. 90 hektar. Produktif itu Bang? Ya itu produktif untuk padi. Nah mungkin yang sisanya itu sudah ada yang berubah jadi tanaman hortikultura ya. Mungkin seperti ditanam singkong atau mungkin atau tanaman-tanaman sayur mayur lainnya. Jadi seperti itu. Nah ini nanti akan kita kita inventarisir dulu. Setelah itu kita akan ajak audiensi dengan para Gapoktan dengan nanti sekaligus dinas pertanian dari kota Bogor, bagaimana kita untuk bisa menaikkan indeks penanaman yang tadinya mungkin setahun sekali bisa setahun 2 kali atau bahkan siapa tahu bisa 3 kali. Nah gitu. Kita akan pelajari dulu seberapa besar permasalahannya karena tentunya itu kan tidak lepas juga dari benih yang dipakai, kemudian infrastruktur lainnya. Contohnya nanti kalau sawah tak ada hujan berarti kan hanya mengandalkan air hujan. Kalau nanti sawah yang menggunakan irigasi berarti kan kita harus melihat seberapa apakah sudah ada irigasi, kalaupun sudah ada itu apakah ada bisa dioptimalkan untuk mengairi persawahan-persawahan itu. Artinya teman-teman di TNI menginventarisir begitu Bang, turun ke lapangan, kemudian ke lapangan kita nanti melaksanakannya pendampingan, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Nah nanti untuk Alsintan itu dari Kementerian Pertanian. Kemudian
kita cari apa kendala begitu, Ya. dan TNI kemudian membantu untuk Ya, kita memperbaiki itu. pendampingan supaya untuk bisa menaikkan indeks penanaman ya, untuk indeks penanaman supaya hasilnya bisa meningkat. Jadi bisa meningkat. Nah, kalau hasilnya sudah meningkat kan berarti bisa mendongkrak swasembada pangan yang program dari pemerintah. Selain itu juga bisa meningkatkan income dari petani itu sendiri. Iya, iya. Bang, tadi targetnya kita lebih ke indeks Indeks penanaman. penanaman ya. Iya. Kalau perluasan kayaknya enggak. Kalau di Bogor ini kemarin saya sedikit sudah petakan ya. Kayaknya berat ini Berat untuk di Bogor ya. penanaman karena kita kan masuknya kota ya, terbatas pada lahan. Nah, makanya kita lahan yang ada itu yang harus kita optimalkan. Kalau perluasan areal tanam itu kita tidak memungkinkan. Makanya kemarin waktu kita dapat perluasan areal tanam itu kita tidak bisa dapat perluasan areal tanam karena lahannya sudah tidak ada. Lainnya selain itu sudah dipakai untuk lahan pemukiman, ya kan, atau perkebunan. Potensi semakin berkurang juga ada dong, tinggi dong. Ya. Terus kita bisa apa, Bang? Ya, kita bisa dengan menaikkan indeks tanam itu, otomatis dengan lahan yang ada, yang panennya sekali bisa dinaikkan jadi 2 kali atau 3 kali. Harusnya cuma seperti itu yang bisa kita lakukan. Oke, tapi untuk potensi yang lahannya itu berubah menjadi permukiman, kita nggak bisa apa-apa ya? Kita nggak bisa. Kita kalau minta lahan dirubah jadi pertanian nggak mungkin, kecuali lahan itu digunakan untuk tanaman hortikultura ya. Oke. Nah, itu masih kita nanti ajak apakah bisa dijadikan untuk lahan menambah perluasan area tanam untuk khususnya padi. Nah, gitu. Bang, sambil ngopi yuk, Bang. Ya. Santai, Bang. Terima kasih. Sambil minum air putihnya juga. Oke, ya lumayan ini juga ya. Tapi Bang, itu data-datanya sudah Abang kantongi belum? Data-data dari 160 hektar itu menghasilkan berapa ton, kemudian itu sudah ada belum? Itu secara detail belum ya. Oke. Kita hanya baru mengantongi itu yang kemarin kita pelajari itu baru 1 ton kalau nggak salah. 1 ton. Untuk luasan berapa ya, 1 hektarnya. Oke, per hektarnya itu ya. Oke. Nah, dari yang Abang sudah inventarisir sejauh ini, apa Bang kendala yang dialami teman-teman petani di Kota Bogor khususnya? Ya, petani itu kalau di sini kan keinginan untuk menjadi petani ya, terus itu sangat berpengaruh nih kan. Apalagi sekarang sudah dihadapkan banyak masyarakat atau penerusnya dari petani sendiri yang lebih memilih jalur lain dibandingkan petani. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan hilir, penyerapan atau harga jual yang mungkin bagi para petani itu dirasakan masih terlalu rendah. Karena ya mungkin itu tadi masih ada mungkin tengkulak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan alat alsintan. Karena di sini rata-rata kan terbatasnya lahan juga petani itu perorangan juga hanya memiliki lahan yang tidak terlalu luas, ya kan. Kalaupun 1 orang itu udah sampai memiliki lahan tuh nggak sampai sekitar 1 hektar, nggak sampai, paling berapa ribu meter persegi gitu. Nah, itu harus digabung dengan masuk kepada grup kelompok tani supaya nanti bisa menjadi arealnya luas sehingga bisa memenuhi dan bisa di-cover dari Kementerian Pertanian, baik tercover dari alsintan, kemudian dari pupuk ataupun dan lain sebagainya, gitu, atau sarana-prasarana penunjang pertanian lainnya. Iya. Bang, artinya kalau kita bicara lahan pertanian nih, kita bicara ada pemilik lahan, kemudian ada petani penggarapnya, begitu ya Bang ya? Itu yang termasuk di komunitas Gapok Tani itu Bang? Iya, betul sekali. Bimbing atau bina begitu ya? Ya. Nanti kan kita juga didampingi dari petugas PKL ya, PKL yang penyuluh yang sudah expert lah di bidangnya. Ya, kalau kita kan hanya mendongkrak itu ya berarti sambil mendampingi secara ketat ya, bukan mengawasi sih tepatnya ya, mendampingi supaya
eh, kalaupun ada bantuan dari Kementerian Pertanian kepada petani bisa sampai tepat Tersalur sasaran. tepat sasaran gitu ya. Kemudian petani juga bisa menaikkan target indeks penanaman. Ya, jadi kalau biasanya kan mereka selesai panen gitu, nanti menunggu musim hujan berikutnya. Iya, Nah, iya. kalau mereka mau nanam lagi kan mungkin terkendala nanti kalau musim kemarau sawah kami tidak terairi Pak. Nah, itu kan kita harus cari solusinya gimana. Oh, kita perlukan irigasi atau saluran sekunder atau tersier mungkin seperti itu. Oh, ternyata sudah ada. Tapi yang mengalir ke lahan pertaniannya yang Infrastrukturnya mereka begitu. kerjakan itu belum Oke, ada. oke, Nah, kita bisa saran ke Kementerian Pertanian nanti untuk bagaimana mencarikan solusi yang tepat Ya, supaya indeks penanaman untuk Kota Bogor walaupun itu lahannya kecil, sempit tapi bisa memiliki indeks penanaman yang maksimal. Oke. Misal nanti minta bantuan dari PDAM begitu ya, Ya, untuk airnya begitu air. Bang ya. Air itu kan selain di Kementan sendiri sudah ada program irigasi dan pompanisasi. Oke. Jadi irigasi pompanisasi tidak untuk pemukiman, tapi memang irigasi dan pompanisasi untuk mengairi lahan sawah. Itu. Oke. Bang, nomor 2 tadi kendala yang Abang sebutkan menarik tuh Bang, tengkulak. Ya. Di kondisi seperti apa sih Bang di lapangan Bang? Ya kalau sekarang kemarin kita belum petakan secara detail ya. Untuk Kota Bogor ya. Ya Kota Bogor. Tapi yang pernah kita alami itu dulu kita tahun berapa ya? Sekitar 2010-an lah ya sekitar. Di Kalbar Bang? Ya di Kalbar 2017-16 lah ya sekitar itu. Itu kita pernah ada program serapan gabah dulu tuh. Oke, serapan Nah, gabah. serapan gabah itu sebenarnya tujuannya adalah kita meminimalisir tengkulak-tengkulak itu. Jadi supaya petani itu bisa langsung menjual hasil buminya, langsung diterima oleh hilirnya. Waktu itu dengan bulog. Jadi semua gabah-gabah petani itu bisa diserap dengan harga yang normal lah, sesuai dengan alokasi harga yang tepat untuk petani yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu. Oke. Jadi gitu supaya kalau dengan begitu kan tentunya bisa menaikkan kesejahteraan para petani yang ada di wilayah masing-masing. Tapi kesulitannya apa Bang? Kenapa kok masih banyak yang bergantung sama tengkulak? Ya salah satunya mungkin mereka sudah tersandra ya saya bilang itu ya. Atau seperti jadi mungkin pada saat awal dia mau mengerjakan dia ada kebutuhan-kebutuhan lain sehingga Ngutang ya, gitu ke. Dia harus meminjam atau ngutang. Nah, mungkin yang bisa dia pinjamin hanya melalui tengkulak. Nah, dengan syarat dia diberikan pinjaman, nanti hasil bumi setelah panen harus dijual ke Tengkulak itu tengkulak. Cuma harganya kan kadang kalau dengan tengkulak ngambilnya lebih di bawah dari harga standar yang ditentukan. Jadi sebenarnya itu merugikan petani. Nah, solusi ini yang harusnya kita harus carikan solusi bagaimana supaya menaikkan juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memutus jaringan bahwa dari petani ke tengkulak. Jadi petani langsung bisa menjual hasil buminya terus disalurkan. Sebenarnya bisa dengan ada peran negara di situ kan, pemerintah di situ kan. Bank-bank perkreditan begitu Bang ya. Betul, bisa harusnya, atau ya itu tadi dengan koperasi mungkin Bang ya. Koperasi masih bisa, ya kan. Dari koperasi bisa langsung diwadahi kan dengan pinjaman atau melalui pinjaman lunak. Masih bisa gitu. Sehingga mereka tetap bisa menjual hasil buminya dengan harga yang standar sehingga kesejahteraan petani pun bisa tercapai ya. Karena kan kalau bicara pendampingan walaupun kita TNI walaupun kita punya ditakuti atau bagaimanapun nggak bisa mencegah Bang kalau mereka mau pinjam ke tengkulak dan lain-lain. Betul, gitu kita tidak bisa, tapi kita bisa mengajak dan menghimbau. Nah, kalau kita punya misalkan seperti sudah ada koperasi yang menyalurkan atau kemarin itu kan kita dengan bulog ya. Jadi bulog itu udah siap menerima. Nah,
nanti memutusnya pelan-pelan. Si hutangnya yang dari tengkulak tentunya diambilkan dari hasil buminya mereka yang sudah diberikan, baru tidak semuanya juga kita untuk bayarkan, tapi secara dicicil kan. Ada kesejahteraan yang tetap untuk si petani. Atau pernah didampingin pas apanya gitu Bang, pas nagihnya atau apa, ditakut-takutin juga kata-kata gitu? Enggak sampai segitu. Abang gertak gitu tengkulaknya. Karena kan ya masalahnya di situ-situ juga kan Bang, ya, selama betul. ini kan. Ya, kalau sampai, karena itu kan gimana ya, jadi kan tidak bisa kita memutus langsung. Kalau mereka sudah punya ikatan, terus kita nakutin, nanti jadinya arogan dong. Jadi tidak semena-mena. Itu menggunakan perangkat atau kekuatan militer tidak untuk semestinya. Nanti kami yang kena penjara. Bang sambil minum lagi Bang kopinya Bang, santai Bang. Iya. Masih bicara ketahanan pangan Bang. Ya. Di Kota Bogor potensinya seperti apa tadi yang di lahan pertanian Bang? Ya. Di sini sebenarnya padi juga berpotensi ya. Terus di luar itu sebenarnya ya juga masih banyak, karena banyak saya lihat tuh hortikultura juga cukup bagus ya di sini ya. Seperti sayur-sayuran, cabai ya. Cabai itu juga bagus. Itu juga salah satu mendukung ketahanan pangan. Nah, berbicara ketahanan pangan ini sebenarnya luas juga. Kan karena kita kalau ketahanan pangan kita kuat itu juga saya yakin juga semuanya juga akan berdampak ya. Iya. Karena kan targetnya kalau nggak salah akhir tahun 2025 kita sudah harus 2025. Ya kan Bang? Harus swasembada Bang. Betul. Swasembada, makanya sekarang lagi dikejar semua semua sektor bergerak. Iya. Bahkan bayangan saya nih sebagai awam Bang ya. Termasuk perlindungan, kenapa kita sebut ketahanan pangan, saya tuh bayangan saya perlindungannya sampai distribusinya, sampai apanya yang berpotensi terjadi masalah bagi petani atau lain-lain, kita bisa bantu gitu Bang. Betul, memang seluruhnya ya. Itu sepertinya dari hulu ke hilir. Bahkan yang kemarin kayak seperti ketahanan pangan itu, dari Kementan juga memberikan bantuan Alsintan itu cukup besar. Jadi masing-masing provinsi itu traktor, Sintan itu dikejar. Cuma supaya tepat sasaran, makanya kami digandeng untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan Kementan. Ya tujuannya untuk meraih swasembada pangan. Contohnya pendampingan, supaya apabila ada bantuan-bantuan dan mengawal petani itu supaya mendapatkan hasil bumi mereka, khususnya padi nih, beras ya, itu bisa lebih meningkat untuk menuju ke sana. Iya. Kalau teman-teman di TNI di ini juga nggak sih Bang, dikasih dikasih pengetahuan atau skill, keterampilan tentang pertanian yang lebih detailnya gitu? Ada juga ya. Ada BIMTEK, namanya bimbingan teknis ya. Cuma kan tidak semua. Bahkan kemarin yang terakhir di bulan Desember kemarin. Itu kita kan masuk ke wilayah Kodam 3 Siliwangi. Kita ada diselenggarakan BIMTEK yang langsung dibuka oleh Aster Panglima TNI. Kemarin tempatnya di Yonif 315. Oke. Iya. Nah, cuma kemarin yang jadi percontohan itu prakteknya dilaksanakan di Karawang. Karena memang di sana yang paling produktif ya untuk padi ya. Padi itu di Karawang. Jadi di sini hanya pengetahuan tentang teori bagaimana meningkatkan untuk indeks penanaman, termasuk secara teknis bagaimana melaksanakan pendampingan kepada petani, khususnya padi ya. Iya, itu dari Kementan turun Bang yang melatihnya? Ya, itu kemarin penyelenggaranya Mabes TNI dan juga ada supervisi atau asistensi dari Kementerian Pertanian. Iya. Kalau boleh tahu nih, Abang kan pasti dalam mendampingi para petani ini pasti sudah hafal lah seperti apa pelaksanaannya atau ininya saat ini ya. Kita sudah modernkah begitu Bang dalam bertani atau masih konvensional nih, masih ini Bang? Ya, kita menuju modern. Tapi masih banyak yang konvensional. Tapi kita sudah menuju lah ke sana karena
Kalau untuk penanamannya, contoh nih pas penanamannya pertama itu kita masih konvensional, kita belum menggunakan, ya nandurnya itu masih konvensional. Tapi kalau untuk panennya kita sudah ada yang menggunakan mesin apa namanya padi apa sih, saya lupa namanya. Ada mesin padi yang dia masuk, tinggal mesin itu sudah jalan, sudah kepotong, sudah langsung keluar gabah di belakang. Iya. Tinggal gabah bawa ke tempat penggilingan, udah langsung keluar beras. Atau itu alasan yang kenapa sekarang jumlah petani pun sedikit, keinginan seperti abang tadi sempat bilang, keinginan untuk menjadi petani Ya, minim. ya mungkin kalau di petani mungkin yang kami temui ya di lapangan ya, itu petani ya karena memang dia sudah menekuni mata pencariannya saat itu. Nah kalau yang lain mungkin diarahkan sama bapak orang tuanya yang saat itu petani, ya kalau bisa tidak jadi petani atau hal yang lain. Nah itu kan banyak faktor. Kan kita kembalikan lagi kepada setiap orang kan mesti memiliki supaya anaknya lebih berhasil dari bapaknya. Padahal menurut kita itu ya sebenarnya profesi petani juga suatu profesi yang mulia juga. Iya. Nah makanya abang kan sudah punya pengalaman mendampingi bang. Kalau abang melihat kendala-kendala yang selama ini dialami para petani, kalau itu bisa diminimalisir atau bahkan hilang, katakanlah tengkulak dan lain-lain, abang melihat seorang petani itu bisa sejahtera nggak sih dari segi? Ya harusnya bisa. Harusnya bisa ya, kan? Harusnya bisa. Apalagi kalau dia hasilnya misalkan yang tadinya 1 tahun cuma 2 kali, bisa jadi 3 kali atau 4 kali itu. Atau dibuat pertanian itu kan lebih pendek ya, atau sekarang kan sudah modern nih, banyak penelitian-penelitian terkait benih padi yang bisa itu unggul lah, ya, benih yang unggul itu. Syukur-syukur dari segi waktu 3 bulan panen itu saya yakin akan salah satu menjadi pemanis ya, menarik untuk orang-orang juga bergaya atau berprofesi sebagai petani. Terus ditambah semakin maju itu semakin menggunakan alat-alat atau menuju ke modern. Namun nanti akan menemui kendala, alat-alat ini kan tidak murah. Nah, butuh kehadiran pemerintah juga di situ sehingga masyarakat juga bisa bergerak beriringan dan tetap ada profesi dari petani. Karena itu tetap harus ada. Kalau nggak ada yang nanam padi, nanti kita impor beras terus. Nggak bisa kita menuju ke swasembada pangan. Tapi ya kalau saya sih berharap ya, apalagi Pak Presiden Prabowo ini kan dari dulu kan beliau itu sangat concern di pertanian ya. Betul. Beliau juga ketua lupa saya Pak, yang perhimpunan petani kalau nggak salah kan dulu kan. Betul. Jadi ya semoga perhatian negara lebih besar di era sekarang. Iya betul. Bang Agung. Bang, oke, tadi kita sudah bicara ketahanan pangan. Iya. Ada lagi satu tugas abang nih, teman-teman di TNI, mengawal MBG. Ya, makan bergizi gratis. Ini sudah berjalan berapa lama bang? Untuk di Kota Bogor ini ada satu dapur itu yang sudah berjalan mulai bulan November. Tepatnya tanggal 18 November ya. Berarti sekarang ini November. 2 bulan lah kurang lebih ya. Desember, Januari. 2 bulan, jalan 2 bulan lebih ya. Seperti apa bang? Pelaksanaan sejauh ini? Pelaksanaannya sebenarnya itu merupakan program dari pemerintah ya. Dari Pak Prabowo. Yang awalnya mungkin juga masyarakat agak sanksi. Tapi kami tetap optimis. Karena program ini cukup bagus ya. Cukup bagus dari Presiden terpilih kita ini Pak Prabowo. Nah, makan bergizi ini sebenarnya untuk menjaga atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, yang jangkauannya nanti merupakan jangkauan panjang ke depan, ya kan? Tapi di luar itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa terjangkau di awal atau jangka pendeknya. Menurut saya yang di lapangan itu bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di seputaran dapur. Iya. Karena dapur ini adalah menyasar siswa-siswa sekolah ya, baik mulai TK, SD, SMP maupun SMA. Dan jumlahnya cukup signifikan. Jadi satu dapur itu mengcover sekitar 2.500 sampai 3.000. 3.000 siswa. Bang, keterlibatan TNI di program ini di mana bang titiknya? Kita
Kalau yang dapur-dapur yang dari awal itu, yang memang dibangun dari awal itu, kita membantu pendampingan mulai dari satu pemilihan lahan ya, penyiapan lahan. Penyiapan lahan itu kita memberikan beberapa opsi, walaupun selanjutnya nanti ditentukan oleh BGN, karena semua standar untuk dapur, kemudian letak, komposisi, kemudian pembangunannya itu menyesuaikan dengan standar operasi atau SOP dari BGN. BGN ini Badan Gizi Nasional Gizi ya? Nasional, betul. Badan Gizi Nasional. Nah, setelah lahan itu ditentukan, baru kita juga melaksanakan pendampingan untuk merekrut petugasnya. Petugas ini apa aja Bang? Dari ya, petugas itu, koki? Nah, itu petugas yang melayani dapur. Nah, kecuali 3 orang. Nah, 3 orang ini satu kepala dapur. Kepala dapur. Atau kita dinamakan kepala SPPG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, ini langsung ditunjuk atau ditugaskan dari BGN. Dari BGN, Bang. Betul. Yang kedua ini angkutan, dan yang ketiga adalah ahli gizi. Ahli gizi. Nah, ini juga ditentukan dari BGN dan langsung di. Itu setiap dapur, Bang. Setiap dapur. Ya. Nah, di luar daripada itu direkrut oleh Kodim. Nah, nanti di dalam ada yang bagian masak, kemudian ada yang bagian pembersihan, gitu ya. ada bagian packaging ya, packing ya, pengepakan, terus bagian pengiriman. Distribusi siapa? Ada juga dicari sendiri. Juga. Ya. Semua masuk ke dalam include di situ. Totalnya adalah kalau sesuai TOP-nya dapur kemarin untuk melayani 2.500 sampai 3.000. Kita bilangnya 3.000 lah ya. 3.000 porsi itu satuan pelayanan itu memiliki 50 petugas. Nah, 3 dari BGN, nah 47 itu yang nanti disiapkan dari Kodim. Nah, itu merekrut dari warga lokal atau warga dari Bogor semua. Oke. Artinya ada apa? Pengawasan saat ini, Bang? Rekrutmennya? Ya, ada rekrutmennya. Ada. Kita yang merekrutmen, ya syarat-syaratnya ada, nanti ditentukan, termasuk kemarin ada penelitian personel ya, tapi melalui internal kami. Kita nggak ngelibatkan teman-teman TNI-nya, Bang, di dapurnya atau nggak ada? Tidak, kita hanya pendampingan. Pendampingan dan pengawasan mungkin ya? Pendampingan dan pengawasan supaya dapur ini tetap berjalan melaksanakan tugasnya. Oke. Nanti kalau kita masuk, duplikasi dong. Iya. Gaji kita 2 nanti. Ya nggak apa-apa. Bang, terus sejauh ini kita udah 2 bulan, kendalanya apa, Bang? Kalau awal ya, ada memang unik-unik sih, karena kan ya lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Iya, betul. Dan di kita ini ada 2 dapur, satu yang beroperasi sejak November, yang kedua ini beroperasi sejak kemarin Januari. Nah, yang satu ini hybrid, yang pertama itu adalah memang dari nol. Ya namanya awal tentunya banyak masih kaget-kaget gitu ya. Kaget, terus keterlambat pasokan bahan baku, tapi tidak mempengaruhi suplai kepada distribusi terhadap siswa, itu tetap masih ini. Kendalanya yang awal itu jelas kita pada saat pertama itu menentukan lokasi sekolah. Lokasi sekolah itu siswa-siswa mana, karena sesuai dari arahannya BGN itu kan 2 km ya dari dapur. Nah, yang kedua, terus selain itu kalau kendala untuk di Kota Bogor ini adalah lahan untuk dapur, karena itu terkait dengan infrastruktur ya. Nah, itu baru ada 1, itu pun kita menggunakan kita baru 1, Bang, Kota Bogor. Udah ada 2, cuma 1 ini kan menggunakan lahan upgrade dari punyanya sekolah atau yayasan. Itu Bosowa. Kalau yang di Teplan atau yang di Tanah Serial juga ini, yang di Teplan itu dia menggunakan lahan milik TNI yang ada di situ, yang dibangun oleh BGN. Kendalanya itu kemudian yang saya lihat di lapangan ya, itu
sementara ini sih oke sih, nggak ada Belum ada kendala berarti yang ya. signifikan. Iya, Semuanya masih bisa kita hadapin. Ya paling kalau untuk distribusinya ke lapangan itu kan sesuai dengan ahli gizi ada takaran masing-masing. Iya. Karena kita target berapa Bang? 50-an kalau nggak salah, 50 dapur ya, sekota Bogor. Ya, awalnya saya hitung tuh kemarin 50, ternyata arahan yang selanjutnya tuh kalau arahan setelah itu kan semua sekolah nih, termasuk pondok pesantren. Kemarin kita cek akhir itu melalui Dinas Pendidikan, itu ada kurang lebih sekitar 260.000. Oke. Ya, itu kalau kita rata-ratakan satu dapur mengcover 3.000, berarti kita kurang lebih butuh sekitar 80-an. Dengan kapasitas satu dapur itu 3.000-an ya. Kalau semuanya. Oke, ya nggak apa-apa, kita proses lah. Ini kan. Ya kan sambil berjalan ya. Iya, Kita terus iya. dievaluasi ya. Oke. Tapi oke Bang, apa namanya, kita sambil berjalan dan mungkin kapan akan ada pembangunan dapur baru atau ini baru? Belum? Ya, ini yang akan di launching lagi itu nanti di sekitar, insya Allah mudah-mudahan terlaksana ya. Kemarin kita koordinasi dengan BGN, kita mendapat arahan juga, itu akan ada pengaktifan dapur baru, itu di Sindang Rasa ya, di daerah Sindang Rasa. Itu kemarin sudah ditinjau dari BGN dan kemudian sudah mereka juga sudah mendaftar untuk menjadi mitra dengan BGN itu di Sindang Rasa itu melalui CV ROS kalau tidak salah ya. Nah, mudah-mudahan kalau sesuai rencana itu 3 Februari. Ya, 3 Februari 2025. Mudah-mudahan tidak mundur. Oke. Itu nanti bisa mengakomodir untuk berapa, Bang? 3.000. 3.000 ya? Sekitar 3.000 untuk sekolah di wilayah Bogor Timur. Oke. Ya. Nah, Bang, kalau boleh tahu nih, kasih tahu teman-teman Bogorian, Bang. Kebutuhan kita kan ada 80 dapur. Ya. Kalau teman-teman dari UMKM ataupun pengusaha catering atau apa, kalau kita pengen ikutan di program ini seperti apa sih Bang? Bisa, jadi ada mekanisme kemitraan ya. Oke. Nanti ada terbuka oleh BGN, itu linknya bisa mendaftar. Nanti kalau terbatas akses atau informasi bisa langsung menghubungi Kodim. Oke. Ada informasi di sana ya? Kita dari Kodim nanti kita berikan linknya. Oke. Itu tidak hanya dapur, termasuk bagi warga-warga Bogor yang pengen bergabung melalui sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Nanti ke depan itu yaitu tadi bisa menjadi kepala dapur, kemudian menjadi ahli gizi kalau dia sarjana gizi ya, gizi ataupun akuntan. Nah, itu bisa bergabung melalui SPPI ya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Ini infonya di mana Bang? Itu dari Kodim. Oh, di Kodim ya. Kebetulan sekarang ini masuk rekrutan batch 3. Batch 3 sudah. Ya, Oke. Yang kami terima baru 26. Dari Kota Bogor. Dari Kota Bogor. Waduh, ini saya belum dengar infonya nih ya. Ya, ini SPPI. Kita sudah sebarkan, kami sudah share melalui koramil. Nanti kalau bagi yang mau bergabung silakan. Nanti akan kita teruskan. Kita hanya mendata, nanti linknya langsung masuk ke link BGN secara online ya. Daftar secara online. Nah, nanti akan diseleksi. Oh, menarik ini, menarik. Ya. Karena angka pengangguran juga kemarin sempat melonjak Bang pasca Hanya Covid. Itu Bang. ada syaratnya. Dia syaratnya sarjana. Harus sarjana ya. Sarjana S1, S2 itu boleh. Tergantung kebutuhan apapun. Tadi ya. Enggak. Oh, sarjana apapun Bang ya. Itu kalau untuk kepala SPPG. Oke. Kecuali kalau untuk yang menjadi ahli gizi harus dari gizi ya. Oke. Kalau yang akuntan ya sarjana ekonomi kali ya. Ekonomi atau akuntansi ya. Oke. Ini kayak program-program dulu KPK Indonesia memanggil ini ya. Nah, betul. Tapi kok nggak rame sih ini Bang infonya ya? Oh, rame. Udah rame juga ya? Rame. Oke. Banyak kok. Yang daftar juga sudah banyak? Banyak. Ini sudah 26. Oke. Kalau semuanya itu alokasi kalau tidak salah 1.000. 1.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Oke. Ya berebut juga sih artinya ya Bang ya. Itu nanti dididik di Unhan kurang lebih 3 bulan kalau sekarang kalau tidak salah ya. Oke. Ini masih buka pendaftaran? Masih ini di bulan Januari baru mulai kok. Oke. Nanti kita ingetin lagi lah, kita lewat flyer bagi pemuda atau pemudi lulusan
S1, S2 iya. yang pengen bergabung dengan mengabdikan diri ya melalui Badan Gizi Nasional, itu silahkan untuk bisa mendaftarkan diri. Oke. Info lebih lengkap di Bisa ke Kodim, Ke Kodim. 06 Kota Bogor. ya atau di website juga ada kali Bang ya, di Ada. BGN ya. BGN ada. Di website BGN. Oke. Kemarin kita sudah share, mungkin nanti kita akan saya tekankan lagi lah melalui koramil Ya. supaya lebih menggelorakan. Ya. Bang, ini ada benang merahnya loh. Nanti dari yang program pertama tadi Abang, ketahanan pangan. Ketika itu oke, itu kan nanti untuk supply MBG juga Bang. Ya, bisa betul. Berasnya itu kan, Ya. atau juga hortikultura lainnya. Betul, ya. Termasuk di bidang peternakan ya. Ya, Mungkin ada ikan atau ayam gitu. Harapannya kan sebenarnya untuk MBG ini jangka pendeknya sesuai kita ikutin arahan Presiden itu kan adalah untuk menaikkan ekonomi kerakyatan. Nah, itu malah justru yang akan dampak yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat di seputaran dapur. Harapannya kan harapan Pak Presiden seperti itu ya. Oke. Bang, terkait MBG ini saya pengen garis bawahi lagi tadi bagi masyarakat yang ingin terlibat di di dapurnya, pengelolaan dapurnya atau lain-lain. Kalau pengen mendapatkan info yang lebih lengkap, boleh datang ke Kodim Bang ya. Terbuka ada posko atau ada apa gitu Bang? Ada, langsung saja ke Kodim, nanti akan diarahkan di bidang kami, ada di bidang teritorial nanti. Bidang teritorial nanti akan langsung dijelaskan secara gamblang, tidak ditutup-tutupi dan tidak berbayar. Gratis. Karena saya juga ada sih Bang teman-teman yang pengusaha-pengusaha catering gitu nanya, kalau mau ikutan di MBG ini seperti apa sih gitu. Sementara saya juga nggak ada info nih. Karena kalau khusus untuk catering itu memang ada sedikit berbeda jalurnya ya dengan rekrutmen untuk petugas dapur ya. Dapurnya, Ya itu kalau untuk catering itu langsung ke MBG. Kita cukup ngasih linknya saja. Nanti di situ ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau persyaratan itu sudah masuk, nanti tinggal keputusannya dari BGN. Ketika dari BGN sudah menjawab, memberikan approve atau persetujuan, nah nanti seperti yang sekarang mau dibuka ini yang di Sindang Rasa. Ya. Yang minimal di Kodim ada infonya lah, lebih jelasnya seperti apa. Oke. Bang, tapi artinya sekarang Abang teman-teman TNI juga lagi direpotkan dengan rekrutmen ya. Selain rekrutmen itu kita juga masih rekrutmen untuk anggota kan? Ya betul. Nah, kita juga ada karena kan banyak juga permasalahan tentang rekrutmen anggota dan masyarakat juga kadang terbatas ya informasi ini, sekaligus kita juga akan menyampaikan informasi tentang rekrutmen prajurit di TNI. Jadi 1 tahun itu kita ada 3 rekrutmen dari 3 golongan. Ya. 1 golongan perwira, yang kedua golongan bintara, yang ketiga golongan anggota atau tamtama. Ya. Perwira, bintara, dan tamtama. Ini waktunya berbeda-beda. Kalau untuk kita mulai dari yang jangka pendek lah, yang sekarang itu yang sedang berlangsung itu sekarang adalah rekrutmen untuk tamtama. Ya, ini saat ini masih terbuka nih. Terbuka dan akan ditutup pada tanggal 29 Januari. Wow, udah mepet nih ya. Berapa hari? Cepetan nih. Nah, yang mau bergabung melalui jalur tamtama, silahkan untuk mendaftarkan diri. Apa syaratnya Bang? Syaratnya semua sama. Yang pertama jelas warga negara Indonesia. Nah, kemudian berumur 18 tahun. Nah, maksimalnya 22 tahun. Maksimal 22, minimal 18. Ya. Terus berbadan sehat. Pendidikan Bang? Pendidikannya SMA. SMA ya, pendidikan SMA, berbadan sehat. Terus sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian berkelakuan baik, jelas ya kan. Terus apa lagi ya? Itu sih syarat-syarat umumnya. Ya. Nanti yang syarat-syarat secara detail itu saya kira tidak ada. Walaupun mau lebih jelasnya nanti bisa juga kita di pendaftaran ya. Ya di pendaftaran. Bisa langsung ke Kodim, nanti kita sampaikan. Itu saya baru mau nanya, kemana kita kalau mau daftar kemana Bang? Sama, kita bisa langsung nanya informasinya ke Kodim. Tapi kalau sekarang rekrutmen itu melalui Panda. Jadi harus mendaftarnya setelah mendaftar online, nanti untuk seleksinya ada di
Jawa Barat di Bandung, Oke, di oke, Kodam oke. sekarang. Oke, tapi tetap online ya, Ya, untuk tetap pendaftaran online, awal ya. tapi kalau membutuhkan informasi ataupun pendampingan secara spesifik, jangan ragu dan jangan sungkan datang ke Kodim. Oke. Nanti kita bantu arahkan untuk mendaftar. Oke, tanggal 29 tuh paling lambat, jadi masih ada. Semua persyaratan itu hampir sama. Nanti yang membedakan adalah untuk perwira ya. Perwira itu ada TKD, tes kemampuan dasar. Oke. Nah, itu. Nah, semuanya itu semua pendaftaran itu gratis tanpa biaya. Tanpa biaya itu gratis. Betul. Semuanya pendaftaran gratis. Ya. Ini terkait dengan rekrutmen dari TNI AD ya, TNI Angkatan Darat. Nah, sehingga menjadi tentara itu sebenarnya mudah. Kita hanya mempersiapkan diri. Semua persoalannya itu ada jawabannya. Ya. Ya, contoh satu kesehatan. Ya. Jawabannya ada. Sebelum kita ikut seleksi, kita harus mempersiapkan diri. Nah, bisa diakses di kesehatan umum ataupun melalui kesehatan TNI. Iya. Kita dengan MCU. Ya, itu. Kemudian sehat jasmani, kemudian terkait dengan kebugaran ataupun kesegaran jasmani ya. Itu udah ada jawabannya. Ya, itu lari, kita harus bisa mampu lari 12 menit. Iya. Kemudian ada kesegaran jasmani B ya. Itu nanti ada pull up, sit up, kemudian termasuk di dalamnya ada renang. Ya, itu harus bisa disiapkan semuanya. Jadi persoalannya itu ada jawabannya. Nah, kalau untuk khusus perwira ada tambahannya TKD. Nah, TKD itu tes kemampuan dasar. Nah, itu ya tinggal kita belajar pelajaran-pelajaran di sekolah itu. Kan ada ilmu pengetahuan umum. Iya. Ilmu pengetahuan khusus, ilmu pengetahuan umum, kemudian sejarah, terus PPKN dulu terkait dengan kebangsaan itu. Iya. Itu bisa. Itu intinya kalau TKD itu khusus untuk yang perwira, ya kan. Kemudian selain itu ada tes psikologi. Nah, psikologi ini unik. Nah, jawabannya sebenarnya adalah perilaku kita atau karakter kita kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau kita sudah tertata, saya yakin Lolos lah ya. psikologinya akan bagus. Yakin lah ya. Ya, karena kalau di militer itu kan semuanya tertata. Sejak kita bangun sampai kita tidur lagi, itu sudah ada ritme kegiatannya. Oh, ini tips nih. Ya, ini tips. Kuncinya ada Ya, betul. disiplin. Nah, makanya kalau sebenarnya untuk seleksi di TNI itu persoalannya sudah diberikan semua. Iya. Termasuk jawabannya. Termasuk jawabannya. Kecuali TKD ya. Iya. Kalau TKD itu kan umum nih. Umum dan langsung menyeluruh. Nah, itu nggak mungkin kunci jawabannya dapat. Iya. Tapi kalau 3 persoalan tadi, kesehatan, kemudian jasmani, kebugaran, kemudian atau kebugaran, psikologi Ya. itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kehidupan kita sudah tertata, kita kehidupan normal seperti biasa. Oh, pagi saya jam 7 harus sekolah. Misalkan kita masih sekolah nih. Nah, 6:30 kan saya harus berangkat. Ya. Kan kadang ada anak-anak yang kadang berangkatnya last minute, mepet. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi di karakter dan psikologi sebenarnya. Oh. Nah, termasuk pagi. Pagi itu misalkan kalau muslim ya, habis sholat subuh, dia aktivitas apa sih menuju ke situ? Iya. Ketika dia bisa memadatkan dan mengatur waktu dari mulai dia bangun sampai dengan tidur, kemudian yang terakhir adalah konsisten. Nah, itu saya yakin psikologinya pasti lulus. Pasti lulus ya. Oke, itu tadi tipsnya tuh. Bang, kalau yang perwira? Kalau perwira sama, hanya dia lebih mendorong, lebih dominan. Kenapa ada TKD? Karena harus memiliki intelektual dan IQ yang tinggi ya. Karena proyeksinya setelah lulus itu mereka menjadi seorang komandan-komandan peleton ya. Langsung jadi pimpinan ya. Komandan peleton untuk di lapangan ya. Jadi dalam kondisi-kondisi yang dia rawan atau bahkan terancam, dia masih harus bisa berpikir untuk melakukan cara bertindak ataupun masih memikirkan anggotanya. Itu harus diperlukan fisik yang prima serta intelektual yang tinggi lah.
Iya. Kapan Bang rekrutmen untuk yang perwira ini Bang? Kalau untuk perwira itu relatif di bulan Mei ya, Mei. sampai dengan Juli. Biasanya pas pergantian anak sekolah lulusan ya. Oke. Ya, jadi yang dia sudah menginjak kelas 3 SMA, Iya. dia sudah bisa diizinkan mendaftar, tapi dengan catatan minimal berusia 18 tahun. Oke. Kalau dia belum 18 tahun, dia biasanya ngikut di tahun berikutnya. Oke. Tapi sekarang rata-rata kan, kalau kelas 3 kan rata-rata Iya. umurnya 18 tahun kan. Iya. Karena 17 tahunnya di kelas 2 ya. Iya. Oke, itu informasinya jangan sampai ketinggalan buat teman-teman yang ini ya. Iya. Oke. Bang, terakhir nih Bang ya. Iya. Kita juga tadi Abang juga singgung soalnya rekrutmen untuk di anggota TNI ya. Kita juga berharap karena di Kota Bogor ini ada permasalahan lain juga nih Bang terkait dengan teman-teman di usia pelajar. Iya. Kita menghadapi masalah tawuran, kenakalan. Aku nggak bilang kenakalan deh, karena udah ada yang parah itu masuknya kriminal. Betul. Gitu kan. Ya. Dilakukan oleh teman-teman adik-adik kita. Iya. Gimana Bang? Apa yang bisa TNI lakukan atau sudah dan sedang dilakukan untuk ikut mengatasi itu Bang? Ya, saat ini kita kemarin berkolaborasi ya dengan dinas atau pemerintah. Dan ini Satpol PP kan, termasuk juga rekan-rekan dari kepolisian. Nah, kalau langkah-langkah untuk mencegah itu di luar jam dinas kita atau malam, kita juga sering mengadakan patroli bareng nih, ya kan. Terus yang signifikan kita kan pencegahan ya, salah satu pencegahannya itu kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Oke. Kemudian saya sampaikan ke para Danramil dan Babinsa itu sekali waktu ambil apel atau upacara bendera di sekolah. Setelah itu juga memberikan penekanan lah, refresh tentang hal-hal yang sekarang sedang trending topik khususnya untuk anak pelajar kan, kekerasan di dalam sekolah, bullying Bang ya. Bullying, Ngeri itu juga Bang. Terus yang paling sekarang paling banyak sedang trending, salah satu trending topik kan juga termasuknya tawuran itu. Salah satu pencegahannya seperti itu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan tadi stakeholder terkait dengan pemerintah kota kabupaten PP itu kita galakkan itu. Jadi kalau pada saat jam sekolah di luar ada anak sekolah itu ya kita harus bertegur sapa dengan mereka. Kita tanya, kenapa kok nggak di sekolah? Rasanya apa? Ada surat keterangannya atau enggak? Gitu. Jadi itu menurut saya adalah salah satu cara-cara preventif. Kemudian dari aparat Babinsa ini mendatangi sekolah-sekolah, ya kan? Kemudian kalau bisa menginventarisir ya, atau memetakan lah. Biasanya kan anak-anak itu kan kalau kita itu ada namanya pohon terkenal itu kan dari sekolah-sekolah, komunikasi dengan kepala sekolah. Karena tawuran-tawuran ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya lingkup mereka juga, lingkup internalnya mereka sekolah saja tidak, harus melibatkan kita semua pihak juga, termasuk pihak di luar yang ikut membantu mengawasi mereka, sehingga kita sedikit banyak bisa meminimalisir ya, atau bahkan mungkin bisa menghilangkan, termasuk kita memetakan biasanya kejadian titik-titik tawurannya mereka di mana. Sama sekolah-sekolahnya Bang, sekalian tuh. Ya, sekolah-sekolahnya adalah beberapa sekolah yang salah satunya kayak di Kota Bogor ini, saya tidak sebut sekolahnya, ada satu lah, pasti semua udah tahu lah. Satu track record yang sekolahnya suka tawuran, itu pasti ada. Kita lebih intens ke sana. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan sekolah lain juga ke situ. Ya kan kita dulu juga ya kalau di levelan anak pelajar ini kan sebenarnya mereka kan untuk mencari panggung nih, ujuk gigi nih. Wah, kalau dengan tawuran yang menang itu wah nih pang jagona nih jagoannya kan gitu. Mereka mencari jati diri lah. Jati diri. Nah, itu mereka kan juga posisinya labil. Nah itu. Nah, kita harus selalu menggelurakan ya dengan sekolah-sekolah apel, upacara bendera. Terus kalau kita pas ada kegiatan-kegiatan malam juga suka ada loh Bang. Betul. Selain itu kalau kita pas ada acara-acara besar, contoh HUT TNI atau ada acara-acara apa itu, kita minta sekolah libatkan. Iya. Syukur-syukur supaya dia tergabung dan melihat. Nah, selain itu juga kita juga ada wadahnya sebenarnya. Kita di TNI Polri itu kita ada
gerakan pramuka itu, Saka Wira Kartika ya. Nah, itu juga yang menggandeng. Tapi kan itu tidak bisa mengakomodir semua. Iya. Ya, terus kembali lagi ya sebenarnya pada karakter perilaku anak juga. Sebenarnya aku berharap yang program-program tadi itu Bang yang dirangkul tuh bukan anak-anak yang berprestasinya, anak-anak yang bandelnya itu Ya, harusnya yang betul. dirangkul Bang ya. Harusnya ya. Di kegiatan-kegiatan Banyak. tadi. Ya selama ini kan kadang kalau sekolah diminta mengirim perwakilan dikirim yang pintar-pintar, Yang pintar-pintar. yang baik-baik Yang gitu. baik-baik. Nah. Harusnya yang nakal-nakalnya itu Bang ya. Ya betul, harusnya gitu. Iya, iya, iya. Nanti mungkin ke depan coba kita nanti buat terobosan. Iya boleh Bang untuk wilayah Bogor deh minimal. Wilayah Bogor kan. Katakan ada program apa wamil tapi wamil kecil-kecilan, wamil khusus gitu ya. Wamil khusus ya. Bagi yang suka sering tawur-tawuran. Itu. Iya. Ambil tuh anak-anak yang nakal-nakalnya kita bina. Ya. Siapa tahu malah bisa jadi keren ini anak Betul. gitu Bang ya. Ya. Ada prestasi yang bisa menonjol. Ya. Ya. Coba nanti kita buat buat terobosan untuk semakin meminimalisir dan membantu wali murid termasuk sekolah-sekolah ataupun kita juga untuk meminimalisir kenakalan remaja khususnya tawuran ya kan. Iya, iya. Coba dirancang Bang, kita libatkan Pentahelix. Ini Kota Bogor Pentahelixnya oke loh Bang. Ya. Ya betul sekali. Pentahelix Kita saya merasakan. punya Bogor Sahabat, komunitas-komunitas itu. Komunitas itu. Ya itu tadi salah satu juga karakteristik yang tidak saya temui di tempat lain. Oke. Sini kota besar, Pentahelix, namun ternyata di dalamnya ada ormas-ormas yang memang membuat Bogor ini kondusif. Itu salah satunya itu melalui Bogor Sahabat, kemudian organisasi masyarakat lainnya, sehingga berbagai permasalahan itu kadang bisa kita selesai bareng-bareng gitu ya. Ya dengan secara musyawarah. Iya. Seperti Salah satu kegiatan kan nanti Cap Gomeh Abang dilibatkan kan? Betul, Cap Gomeh. Itu salah satu festival budaya. Ya itu sangat unik ya, yang sudah dijadikan sebagai agenda nasional ya di Cap Gomeh kita itu. Luar biasa. Ya, itu mengobati rasa kangen saya dengan Kalbar. Wah, mantap. Oh iya, di sana ada event-event kayak gitu juga ya? Ya, eventnya udah otomatis. Hampir sama lah ya. Hongkongnya Indonesia ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Betul. Bang, saya tunggu tadi wacananya Abang bikin program untuk teman-teman pelajar. Ya. Terima kasih udah hadir Bang di podcast Radar Bogor. Semangat dan kita juga akan kawal Bang program-program TNI dengan pemerintah dan Forkopimda lainnya di beberapa program utama nih, terutama MBG. Sama tadi ketahanan pangan juga. Pangan, ya, termasuk itu ya, kenakalan remaja ya, tawuran ya, mengatasi tawuran. Nanti libatkan kita bareng Bang, kita kawal bareng. Aman. Ya. Terima kasih Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Letkol Infanteri Dwi Agung Prianto. Ya. Sehat dan semangat selalu Bang. Alhamdulillah, terima kasih Radar Bogor. Ya. Bicara Bogor.